Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narojazz Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Mikael Tal melawan Ben Larsen. Permainan ini terjadi pada 11 April 1979. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Mikael Tal sebagai putih dan Ben Larsen memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan C5, pembukaan Sisilia, lalu kuda F3 dan kuda C6. Dilanjut pion D4 guys, langsung beri tantangan pada pion C. Tapi tetap langsung aja pion memakan pion, dan setelah dimakan kembali dengan kuda, untuk sementara peperangan ini nggak dilanjutin. Larsen memilih pengembangan kuda ke F6 sekaligus menyerang pion. Jadi jawaban Tal pun sama, kuda ke C3, pengembangan dan melindungi pion. Baru lanjut lagi pion D6. Jelas ya, gerakan ini membuka jalan buat gajah dengan ide lain mempersiapkan dorongan pion ke E5. Dan di sini Tal langsung memainkan gajah ke G5 guys. Gerakan ini menekan kuda, tapi sekaligus membuat kemungkinan untuk bisa melakukan rokade panjang. Baiklah, lanjut lagi pion E6. Dibalas menteri ke E2. Dan setelah gajah ke E7, baru Mikael Tal rokade panjang. Oke, rokade pendek buat hitam memang bisa dimainkan, tapi Ben Larsen membalas dengan gerakan yang gak kalah penting, yaitu pion A6. Ini udah sering saya bahas ya, mengontrol B5 dan mempersiapkan pion ke B5 sewaktu-waktu. Namun disinilah Tal mulai memprovokasi peperangan dengan pion F4 guys. Oke, tapi Ben Larsen juga masih belum rokade pendek. Jawabannya adalah menteri ke C7 terlebih dahulu. Ya, dengan gerakan ini Tal malah bisa terus mengembangkan gajah ke E2, dan sekarang dia udah sangat siap buat melakukan serangan. Namun di sini Larsen juga menukar kuda terlebih dahulu, dan setelah Tal memakannya kembali, ternyata Ben Larsen juga memilih menyerang Tal dengan pion B5 kawan-kawan. Sayangnya, posisi dia yang masih belum rokade membuat Tal semakin tertarik. Dia mulai menyerang pusat dengan pion E5. Oke, setelah pertukaran pion dan dimakan kembali sekaligus masih menyerang kuda, kuda ini memilih pergi ke D5 sekaligus menawarkan pertukaran kuda atau gajah. Tapi perlu diketahui ya, jika kuda memakan kuda, gajah memakan gajah akan skak terlebih dahulu. Jadi Tal langsung memakan gajah. Ya, kita sampai di posisi yang udah agak menarik nih. Di sini saya temukan variasi yang gak unik. Jika menteri memakan gajah, tentu kuda memakan kuda. Dan jelas, putih akan unggul minimal pion atau posisi. Tapi jika kuda memakan gajah, apa kalian tahu sebuah trik kombinasi putih untuk menang? Ya, mungkin memakan pion dengan kuda sangat bagus, tapi memakannya dengan gajah skak ini juga sangat logis. Karena jika raja F8, menteri akan dikorbankan ke E8 untuk skak mat. Jadi gajah harus dimakan, lalu kuda memakan kembali menyerang menteri. Ingat ya, menteri harus menjaga petak D8. Jika dia ke A5, akan dibalas dengan pion B4. Jadi nggak ada pilihan lain. Menteri akan ke D7 dan langsung saja pertukaran menteri skak, gajah makan, dan kuda ke C7 skak benteng. Ya, raja kemana aja, kuda akan memakan benteng. Di sini jelas putih sangat diunggulkan. Unggul pion, unggul kualitas, dan akan lebih cepat untuk berpromosi menteri. Lagi pula gajah juga nggak bisa sembarang gerak karena masih ada ancaman benteng ke D8 skak. Gajah menutup dan kuda ke C7 lagi. Ya, saya rasa sebuah variasi yang cukup mengerikan. Dan oke, kita kembali ke permainan. Nah, untuk itu di sini kuda memakan kuda terlebih dahulu sekaligus dengan ancaman gajah skak ster. Gajah menyelamatkan diri ke F3, melindungi E2 sekaligus menyerang benteng. Tapi terlihat di sini hitam akan unggul karena Ben Larsen masih menukar kudanya dengan benteng. Lihatlah kawan-kawan, udah 5 ngelawan 4. Tapi putih masih punya tugas buat menyelamatkan gajah, memakan kuda,
dan memakan benteng. Mungkinkah ketiga hal ini bisa dicapai Mikhail Tal tanpa buang tempo? Yes, tentu saja jika kita ngomongin Mikhail Tal, ini nggak terlalu rumit. Dimulai dari gajah ke D6, menyelamatkan gajah dan menyerang menteri. Ya, setelah menteri pergi ke C4, membuat kesibukan lagi putih untuk menukar perwira. Tapi sayangnya langkah ini beneran kurang akurat. Dengan santai Tal membawa menteri ke B6, ini bukan menghindar ya, tapi mengunci ruang gerak raja. Dan dengan persiapan ide gajah ke C6 skak. Ya, saya rasa Ben Larsen udah selesai di sini. Namun dia masih terus mencoba dengan kuda ke F2, menyerang benteng lagi. Ya, tetap aja gajah ke C6 skak. Dan setelah gajah menutup, tak langsung memakan gajah kembali skak. Gak ada pilihan lain selain raja memakan balik. Lanjut menteri ke B7 skak, raja ke D8, dan masih menteri memakan benteng skak. Ya, jelas menteri balik lagi menutup skak. Dan permainan berakhir setelah Mikhail Tal memainkan menteri ke A7. Ya, di sini juga Ben Larsen udah menyerah. Oke, mungkin posisi ini masih samar buat para pecatur baru. Ya emang bener sih, saya sangat bisa untuk memaklumi ini. Karena jika dilihat sekilas, ini perwira masih sama, pion pun juga masih sama kan? Tapi baiklah, kita langsung saja lihat bersama jika permainan sampai dilanjutkan. Yap, ini akan lebih jelas jika pertanyaannya saya balik aja. Misal kayak, ada berapa ancaman yang bisa dibuat putih saat ini? Ya, pertama jelas ancaman skakmat menteri ke E7. Kedua, ancaman menteri pada kuda. Dan ketiga, ancaman benteng ke D1. Dan ada juga ancaman back rank untuk menangkap benteng. Belum lagi yang kecil-kecil seperti mengancam pion, pion promosi. Dan iya, saya rasa udah cukup ya. Sebenarnya banyak kan kelemahan hitam ini. Ya, saya akan coba selamatkan hitam sebisa mungkin. Kuda makan benteng jelas skakmat ya. Kita selamatkan kuda aja terlebih dahulu ke D3 skak. Pion masih terpaku menteri. Jadi setelah raja ke B1, dan mau nggak mau, sekarang menteri harus ke D7 buat menutup ancaman skak ini. Ya, makan menteri sih selesai ya. Atau menteri ke D6 skak, nggak mungkin menutup dengan menteri. Jadi setelah raja ke E8, baru pion memakan kuda. Dengan ini ancaman benteng ke C1 untuk ke C7, udah fix gak terhentikan lagi. Ya kalau hitam masih ngeyel memaksa pertukaran, mungkin tinggal pretelin aja ya pionnya. Ini akan menang dengan sadis. Karena mau apapun gerakan hitam lagi, saya akan tetap benteng ke C1. Ya ini tuh udah cuman gerakan pasrah aja guys. Ya pion F6, benteng C8 skak, raja F7, dan bisa makan benteng atau tarik lagi ke C7. Ya menteri makan dan gajah makan menteri. Ya intinya misal saya jadi hitam pun saya juga akan nyerah sih. Ya daripada kesiksa sambil berharap remis kan. Menurut saya boleh aja sih berharap remis, tapi lihat-lihat lawannya juga guys. Jangan buang energimu buat menyiksa diri sendiri. Kalau kalian lagi turnamen tentu masih ada lawan yang harus dihadapi kan? Atau kalau di post ronda ya udah, terserah kalian. Tapi kalau musuhnya juga jago, saya sih pilih natain ulang dan main lagi udah. Ya, dan kalau kawan-kawan sekian dulu video kali ini. Semoga video dan partainya bisa menghibur dan bermanfaat. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.